Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Idhata Rasyada dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia NIM 24207013. Saya akan mempresentasikan atau menyampaikan tentang mengidentifikasi jenis-jenis membaca. Pengertian membaca. Membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Hal ini berarti membaca merupakan proses berpikir untuk memahami isi teks yang dibaca. Oleh sebab itu, membaca bukan hanya sekedar melihat kumpulan huruf yang telah membentuk kata, kelompok kata, kalimat, paragraf, dan wacana saja, tetapi lebih dari itu bahwa membaca merupakan kegiatan memahami dan menginterpretasikan lambang atau tanda atau tulisan yang bermakna sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat diterima oleh pembaca. Dari segi linguistik, membaca adalah suatu proses penyandian kembali dan pemahaman sandi, berlainan dengan pembicara dan menulis yang justru melibatkan penyajian encoding. Sebuah aspek pembacaan sandi atau decoding adalah menghubungkan kata-kata tulis atau written word dengan makna bahasa lisan atau oral language meaning yang mencakup pengubahan tulisan atau cetakan menjadi bunyi yang bermakna. Tujuan membaca. Dalam bukunya Bahasa Indonesia atau Pengantar Pengembangan Kepribadian dan Intelektual, Muhammad Asdani memaparkan tujuan membaca menurut Puji Santoso bahwa tujuan membaca pemahaman yaitu diantaranya yang pertama, menikmati keindahan yang terkandung dalam bacaan. Yang kedua, membaca bersuara untuk memberikan kesempatan kepada seseorang menikmati teks bacaan. Yang ketiga, menggunakan strategi tertentu untuk memahami teks bacaan. Yang keempat, menggali simpanan pengetahuan atau stigmata seseorang tentang suatu topik. Yang kelima, menghubungkan pengetahuan baru dengan stigmata seseorang. Yang keenam, mencari informasi untuk menyusun suatu bacaan atau laporan. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada seseorang melakukan eksperimentasi untuk meneliti suatu yang dipaparkan dalam suatu teks bacaan. Yang terakhir, yang delapan, menjawab pertanyaan dikemukakan dalam teks bacaan. Jenis-jenis membaca ada 4. Yang pertama, membaca nyaring atau bersuara. Yang kedua, membaca senyap atau dalam hati. Yang ketiga, membaca ekstensif. Yang keempat, membaca intensif. Selanjutnya, membaca nyaring atau bersuara adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap atau memahami informasi, pikiran, dan perasaan seseorang pengarang. Selanjutnya yang kedua, membaca senyap atau dalam hati, yaitu membaca tidak bersuara tanpa gerakan bibir, tanpa gerakan kepala, tanpa berbisik, memahami bahan bacaan yang dibaca secara diam atau dalam hati, kecepatan mata dalam membaca 3 kata per detik, menikmati bahan bacaan yang dibaca dalam hati, dan dapat menyesuaikan kecepatan membaca dengan tingkatan kesukaran yang terdapat dalam bahan bacaan tersebut. Selanjutnya, membaca ekstensif, yaitu membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin dalam waktu yang sesingkat mungkin. Membaca intensif ini meliputi diantaranya yaitu yang pertama, membaca survei, yaitu dilakukan dengan membaca bagian-bagian yang dianggap penting dengan cepat seperti nama penulis, judul buku, daftar isi, judul-judul bab, kesimpulan isi buku. Dan yang selanjutnya, membaca sekilas adalah membaca yang membuat mata kita bergerak dengan cepat melihat, memperhatikan bahan tertulis untuk mencari serta mendapatkan informasi penerangan. Yang C, membaca dangkal
adalah dilakukan secara cepat dan sekilas untuk mendapatkan pemahaman yang dangkal dari suatu tulisan. Tujuannya agar untuk mencari kesenangan, hiburan, atau kebahagiaan. Selanjutnya yang keempat, membaca intensif. Membaca intensif adalah studi seksama, telaah, teliti, dan penanganan terperinci yang dilaksanakan dalam